가방안엔 굳은 다짐이 더 backpacker 우리는 backpackers Yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker Gimana? Lo udah dapetin file-file yang dikasih Fiona belum? Pasti udah dikirim kan sebelum dia meninggal? Ada sih, tapi kayaknya dikit deh. Tapi gak apa-apa lah ya. Untungnya Fiona kirimnya tepat waktu. Walaupun beberapa video sih, tapi kayaknya berguna deh buat kita. Deon, kamu mau pergi kemana? Jangan lama-lama ya. Soalnya di luar sana dingin banget. Nanti kamu masuk angin lagi. Iya, bawel banget sih jadi orang. Aduh, kepala pusing lagi. Stop. Lo lihat orang itu, Vina. Ternyata mereka memang udah lama ya ngincer tuan muda. Tapi selalu gagal. Hah? Maksudnya gimana, Grace? Gue nggak ngerti apa yang barusan lo omongin. Soalnya, waktu pertama kali gua kerja, orang yang ada di video ini udah berusaha buat celakain tuan muda. Tapi untungnya gue lebih cepat ngambil tindakan dibanding dia. Syukurlah kalau kayak gitu. Gua nggak expect banget, Cok. Kok bisa-bisanya ya orang itu ngabisin Fiona dengan cara yang nggak wajar? Terlebih lagi, Fiona itu kan anaknya nggak banyak tingkah dan nggak bermasalah. Tapi, semoga aja pelakunya cepat ditangkap ya, biar kita semua lega. Iya, gue juga berharap kayak gitu. Semoga ada titik terang dari pihak rumah sakit. Udahlah Yon, lo nggak usah terlalu mikirin masalah ini. Kita lihat aja gimana hasilnya nanti. Atau kalau enggak, gue bisa minta bantuan bokap gue buat nyelesain kasus kematian Fiona. Kalian lupa ya, kalau bokap gue tuh orang terpenting di rumah sakit. Aduh, lo yakin Grace mau buka kasus itu? Kayaknya mereka bakalan gak setuju deh. Kita datang jauh-jauh dari sana, gak mungkin pulang-pulang bawa tangan kosong kan, Vina? Gimana pun caranya kita harus dapet. Udah deh, lo percaya aja sama gue kalau soal beginian. Atas nama Anastasia, silakan maju ke depan untuk menghadap saya. Semoga aja dia percaya dan gak curiga apa yang dibilangin sama Grace. Laporan apa yang ingin Anda buat? Tolong ceritakan secara singkat dan detail ya, karena tugas saya ini masih banyak dan bukan cuma kamu yang saya urus. Maaf, tapi saya datang ke sini tidak sama sekali ingin membuat laporan. Saya ingin kasus kematian putri keluarga Louis dibuka kembali. Mbak, yang bener aja lah. Kasus itu udah lama banget ditutup dan saya nggak berani sama sekali untuk membuka kasus itu. Kenapa kasusnya ditutup di saat semuanya belum terpecahkan?
Kalian sebagai pihak berwajib tidak ada tanggung jawab sama sekali. Saya ini dari agen intelijen sekitar. Saya bisa saja melaporkan kalian atas penutupan kasus yang tidak terselesaikan sama sekali. Baiklah, saya akan segera memberikan laporannya. Maaf, apakah Nona Olive sudah lama menunggu? Kalau begitu, mari saya antar untuk menemui Tuan di ruang bawah tanah. Baik, segera antar saya ke sana, karena saya tidak punya banyak waktu. Ku dengar, kau ingin mencariku. Kenapa? Bukankah kau sendiri bilang kalau kau tidak membutuhkanku? Tapi kenapa sekarang malah mencariku? Apakah ada masalah? Iya, ucapanmu benar, Olive. Bisakah kamu kali ini menghabisi nyawa anak itu untukku, Olive? Maaf Tuan, sepertinya saya tidak tertarik dengan tawaran Anda. Jadi silakan cari orang lain. Berapapun yang kau inginkan, saya akan memberikannya. Baiklah, kapan saya bisa menghabisi nyawa anak itu, Tuan? Besok, datanglah ke pemakaman dan habisi nyawa anak itu. Tapi ingat, kau harus berhati-hati, karena dia memiliki seorang pengawal yang sangat tangguh. Baiklah, serahkan saja itu kepadaku, Tuan. Kalau sekiranya gue gak maksa Fiona buat ketemuan hari itu, kemungkinan kejadiannya gak bakalan kayak gini. Tapi lihat aja, gue gak bakalan diem. Gue akan cari orang itu sampai dapat. Udah ya Tante, kita ikhlasin aja kepergian Fiona. Kalau Tante sedih terus kayak gini, kasihan Fionanya. Lihat aja, cepat atau lambat gue bakalan cari orang yang udah ngebunuh Fiona. 길이른 동네 마주한 태양 가라앉은 공기가 쓸쓸한 밤 Ngurusin satu anak kayak gini aja mereka semua gak becus. Oh ya? Di mana wanita yang selalu ada bersamamu itu? Apa dia terlalu lemah untuk berhadapan langsung denganku? Apa yang sedang kau bicarakan? Lemah? Siapa yang lemah? Dia tidak seperti yang kau bayangkan. Atau jangan-jangan kau sendiri yang begitu lemah dan berpura-pura hebat, iya kan? Diam! Sepertinya kau memang patut untuk mati. Hei, lepasin! Jauhkan tangan kotormu dari tuan muda sekarang. Oh, jadi Allah yang dimaksud wanita yang tangguh itu. Benar-benar menarik sekali. Lihat ke bawah. Orang yang sedang kau lindungi sekarang sudah ada di tanganku. Dan semua mimpimu, tugasmu Tuan. akan segera berakhir. Kumohon bertahanlah. Maaf, Tuan Antonio. Sepertinya aku melanggar janjimu. Ih, ternyata dia lebih kuat dari yang gue duga.
Started from the bottom 싹 다 risk it all 거리 위로 날아 follow 좁대는 주먹으로 발진해지는 passion 히트만 발에 부른 Udah tahu lemah, tapi masih aja berlagak sok kuat. Dari cara dia menangkis pukulanku, kekuatannya benar-benar di luar prediksi. Hanya ada satu cara untuk melumpuhkannya. Apa yang akan dia lakukan? Gak mungkin. Woi! Grace, udah yuk. Mending lo gue antar ke rumah sakit sekarang. Orang itu biarin aja. Nanti juga ada yang ngurus. Ah, iya Vina. Gue lupa lagi. Tante, gimana keadaan Tuan Muda? Kata Vina, lukanya nggak terlalu parah dan kondisi Tuan udah membaik. Apa benar? Iya, nah itu teman-temannya udah pada ngumpul. Soalnya mereka khawatir banget sama Deon. Kamu kalau mau jenguk ya udah masuk aja nggak apa-apa. Makasih ya Tante. Kalau gitu, Ana permisi dulu. Oi Bar, lu tuh bisa main gak sih? Gua udah kenok dari tadi, bukannya malah ditolongin, malah diem aja. Bego banget sih lu jadi orang. Sabar, lu gak lihat sabar, kepala kalian ini. Bara, bego. Kan, Tuan. hati gue Mampus lu. hati kan, ngomel mulu dari tadi. Saya datang ke sini mau minta maaf Tuan. Gara-gara kecerobohan saya, Tuan jadi kayak gini. Tapi sebagai imbalannya, saya udah buatin makanan kesukaan Tuan. Mohon diterima ya. Nggak apa-apa. Ini bukan salah. Alah bacot. Mentang-mentang anak udah datang, kita bertiga dibiarin. Anggap aja dunia ini serasa milik mereka berdua ya. Gue jadi iri liatnya. Aduh, kenapa temen-temen gue pada stres ya? Udah. Kalian berdua ini bener-bener ya. Ngejek terus. 너에게로 갈 수 있는 길을 알려줘 저 하늘의 별들은 나를 비춰줘 우주를 지나고 Pa, kayaknya papa telepon Pak Ujang aja deh. Soalnya udah jam segini pasti nggak ada taksi yang lewat. Halo, Pak Ujang. Bisa nggak jemput kita berdua di bandara sekarang? Iya, makasih Pak. Saya tunggu kedatangannya ya. Hati-hati. Ma, Pak Ujang bilang tunggu 5 menit lagi dia bakalan sampai. Tumben Bapak pulangnya nggak ngabarin saya. Kalau tahu gitu udah dari tadi saya jemput. Lah kok diem? Walah, tidur toh. Pantesan diajak ngomong gak jawab. Mungkin mereka berdua kecapean kali. 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어 Hey, hey, yeah, yeah. I can't control Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby Hey, hey, yeah, yeah. Sudah 3 bulan gara-gara pacaran suka dua-duaan.
Ma, itu Mbak Ruka nyanyi lagu apaan? Hamil duluan, hamil duluan. Mama juga nggak tahu Mbak Ruka lagi nyanyi lagu apa sih, Pak. Mbak Ruka, lagunya bisa diganti nggak? Ibu, maaf ya ibu, ini saya ganti kok lagunya. Mbak Ruka, si Dion kemana? Kok nggak kelihatan batang hidungnya? Atau Deon pergi? Aduh, salahnya kita nggak ngasih tahu duluan kalau mau pulang ke rumah. Jadinya nggak ketemu deh. Itu, anu, Ternyata kamu pandai masak juga ya, Ana. Mana buburnya enak lagi. Lah, itu kenapa kepala Deon sampai diperban-perban kayak gitu ya? Dion! Loh, Mama, Papa? ada apa tuan? Kok berhenti? Astaga, mereka berdua ada di sini. Gawat. Kenapa kepalamu sampai diperban kayak gitu, Dion? Kamu kebut-kebutan lagi ya bawa motornya? Kenapa? Apa yang barusan Papa omongin bener, hah? Iya, makanya kamu gak berani jawab. Deon, lihat Mama nak. Deon, kamu jatuh dari motor lagi ya? Atau ada orang yang udah berusaha buat celakain kamu, makanya jadi kayak gini? Enggak, Ma. Ini cuma luka kecil aja. Gak apa-apa kok. Deon bisa jaga diri, oke? Tenang aja. Kamu gak usah khawatir. Deon aman kok di sini. Maafin Mama ya Deon. Mama bener-bener gak becus menjadi seorang ibu. Udah cukup Mama kehilangan Dena. Mama gak mau sampai kehilangan kamu juga, Deon. Ma, Mama kayak gini. udah ya. Ana, kenapa kamu gak lanjut makan? Udah, anggap aja kayak rumah sendiri, jadi jangan sungkan-sungkan. Dan biar lebih enak, kamu bisa anggap kita berdua ini kayak orang tua kamu. Gimana? Makasih ya Ma. Maaf banget Nana udah ngerepotin kalian. Udah, nggak apa-apa, santai aja sama kita. Smiley, smiley, little boy, jumping happy, happy world, where like a fairy tale comes true. Deon, bisa kan makannya pelan-pelan aja? Gak usah cepet-cepet. Kamu ngerasa nggak sih, Pak, kalau Ana itu bukan kayak gadis biasa? Kayaknya Ana tuh sama persis kayak Mama waktu jagain Papa dulu gak sih? Soalnya ini tuh mirip banget, Pak. Ya kan? Iya, Ma. Waktu pertama kali Papa lihat, Ana tuh bener-bener beda. Dan Papa langsung setuju kalau dia deket-deket sama Deon. Mana sifatnya mirip banget sama kayak kamu, yang malu-malu itu. Hai baby, I'm traded. Tapi tak mungkin dirimu kembali. Stay diriku seperti dulu lagi, come on. Aduh mati aku. Gimana ini benerinnya? Ini aja kali ya. Oh my god. Ih, dasar bocah gak ada otak. Dasar malahan kau. Lah,
Ternyata si cewek rambut merah cabe-cabean itu masuk rumah sakit. Gue kira udah hebat banget dia pakai nantangin Grace segala. Ternyata masih lemah. Oh, kantuknya. Baby boy, I love you. Kenapa tubuhku terasa berat banget ya? Hmm. 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 Hah? Saya udah cari kamu kemana-mana, ternyata kamu udah di sini. Kenapa nggak bilang? Saya mau minta maaf soal kejadian semalam. Kamu ngomong apa sih, Ana? Dia gak ingat. Syukurlah kalau kayak gitu. Nggak ada Tuan. Lupain aja. Ayo kita pergi. Lah, bukannya janjian kumpul di sini? Kok mereka nggak ada? Tuan nggak salah baca cetuk kan? Siapa tahu mereka bertiga berubah pikiran. Terus kumpulnya lah jadi di sini. Enggak lah, Ana. Ajun sendiri yang bilang. Katanya jam 10 udah stay di rumahnya. Kenapa Tuan nggak coba telepon dulu? Barangkali mereka udah pergi duluan ke sana. Iya ya. Sebentar. Teleponnya berdering sih, tapi nggak diangkat. Mungkin mereka bertiga lagi di jalan. Lo tuh siapa sih anjing? Gondrong. Anjing, lepasin kita nggak? Kasih nggak? Oh ya. Kalian bertiga ini berisik sekali. Hei, kamu jangan apa-apain mereka ya. Awas aja. Tuan, kayaknya kita harus temui Lavina dulu buat cari keberadaan mereka bertiga. Iya, Ana. Woi, gua mau pulang. Lepasin. Woi, lepasin woi. Berisik. Kalau diem kayak gini kan enak. Gak bikin saya repot buat ngurusin kalian. Gue lacak dulu akses pintu masuk buat temuin mereka. Berhasil. Nanti kalian berdua masuk ke ruangan komputer. Soalnya passwordnya ada di sana.
Kita berdua harus berhati-hati. Gak mungkin kan rumah sebesar ini gak ada jebakannya. Iya juga ya. Tapi Tuan, Vina bilang semuanya udah aman. Ingat kan kata Vina, kita berdua nggak boleh berpencar satu sama lain, karena kita nggak tahu kalau di sini ada jebakan. Iya, kamu tenang aja. Saya nggak akan pergi kemana-mana kok, Ana. Semua kuncinya udah kebuka, Tuan. Ayo kita temui mereka. Tuan? Lah, pergi kemana dia? Kenapa aku malah berjalan ke ruangan ini? Apakah ada sesuatu di dalam sana yang disembunyikan? Hah? Apa ini? Nggak mungkin. Kayaknya aku salah lihat. Apa ini? Bagus. Akhirnya kau melihat dengan mata kepalamu sendiri.